Seorang ayah yang penuh kasih sayang, dia menikahkan putrinya yang masih di bawah umur dengan seorang gangster sebagai istrinya. Mau tak mau aku jatuh ke dalamnya dan kemudian berkata, selama kamu bisa mengalahkan pengawal pribadiku, aku akan menikahimu. Tanpa diduga, Qin Feng ditekan. Hanya setelah satu pertemuan, Qin Feng juga menyadari saat ini bahwa mungkin ini adalah penindasan mutlak terhadap penjahat. Karena alasan ini, Qin Feng memutuskan untuk menganggap serius pertempuran ini. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan berteriak dengan keras. Secara bertahap, ada gelombang besar di lapangan, 9 pedang membantu Jingjing terbang menuju Qin Feng. Setelah tiba di sisi Qin Feng, 9 pedang dewa melayang di udara, kemudian Qin Feng menggunakan formula ajaib, mengangkat tangannya dan berteriak. 9 pedang itu bergabung menjadi satu pedang ilahi baru muncul di depannya. Melihat ini, Qin Tian tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar memiliki penampilan seperti bumi. Lin Hao bergumam dengan suara rendah. Apa yang bisa dibanggakan? Melihat Qin Feng mengeluarkan artefak itu, Lin San tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatan. Saat mereka melihat pedang itu bergerak, murid dari kedua kepala keluarga menyusut tajam. Ini adalah seni pedang cangkong, dan seni pedang pada awalnya adalah satu. Jika Anda hanya memiliki pedang, Anda tidak bisa menghentikan serangan Lin San. Jika Anda tidak bisa, Anda tidak bisa melihat Feng terluka. Kemudian, dia bergegas menuju Qin Feng, tetapi dihentikan oleh gerakan Qin Feng. Jangan menghalangi, Qin Tian yang tidak berdaya tidak punya pilihan selain kembali ke posisi semula. Saat ini, Lin Hao menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Apakah keluarga Qin tidak disukai oleh putra mereka? Qin Tian mengertakkan gigi karena kebencian. Pada saat ini, Qin Feng melompat tinggi dan mengayunkan gerakan memotong pedang. Saat kedua serangan itu bertabrakan, terjadi ledakan hebat. Tetapi kekuatannya sebanding dengan bom nuklir kecil dan kebakaran hebat terjadi di sekelilingnya. Lin Xing'er dan Qin Hao hanya bisa berpegangan pada kaki ayah tua mereka agar tidak terpesona. Qin Tian terkejut, jurus pedang macan apa ini? Ketika asap menghilang, Lin San menunjukkan wajah terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dengan suara klik, pedang Lin San mulai dipenuhi retakan. Detik berikutnya, seluruh batang pedang hancur. Pada saat yang sama, hati Daoxing yang tak terkalahkan, Lin San juga hancur. 100.000 penjahat sepadan. Pada saat ini, Qin Feng memiliki senyum jahat di wajahnya. Satu retakan bernilai 100.000, jika mau mengenainya, jumlahnya akan miliaran setiap menit. Jadi dia berjalan menuju Lin San, selangkah demi selangkah. Hei, jangan salahkan aku hanya menyalahkanmu karena menjadi orang yang terpilih, dan akulah penjahatnya. Tanpa menunggu, dia beraksi. Dia mengayunkan anak panah, Lin San, yang tidak memiliki senjata, hanya bisa mundur sambil menjaga bagian-bagian penting keluar dan meraih tangan Qin Feng. Jangan sakiti aku, Qin Feng tampak marah. Dia bekerja keras untuk mencetak poin. Lin Hao juga buru-buru berdiri di depan Lin San. Saudara Qin benar berpikir bahwa itu karena anak ini tidak menyerang dengan ringan atau keras. Apa yang harus saya lakukan jika saya, si jenius dari keluarga Lin? Saudara Qin, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Tentu saja, Saudara Lin mengundang Anda terlebih dahulu. Tidak. Tuan mengundang Anda terlebih dahulu. Kedua rubah tua itu menjadi sopan saat ini datang dengan malu-malu. Qin Feng, kamu luar biasa. Namaku Lin Xing'er, itu nama yang bagus. Wajah Lin Xing'er langsung memerah, tapi dia menyadari saat berikutnya, mata Qin Feng tidak tertuju padanya sama sekali. Bolehkah aku membiarkan dia sering datang ke rumahku untuk bermain? Ternyata aku adalah Lin San. Dia sangat marah, hingga dia menginjak kakinya. Lin Xing'er pergi dengan marah, tanpa diduga. Ketika Lin Xing'er kembali ke ruang tamu, dia diberitahu bahwa dia akan menikahi adik laki-lakinya Qin Hao, putra kedua dari keluarga Qia. Lin Hao dengan putus asa berkata bahwa kamu tidak mau menikah kepada Qin Feng. Lin Xing'er tiba-tiba memarah karena malu. Siapa yang mengatakan itu? Ayah, aku 2 tahun lebih tua dari Qin Hao. Jika tersiar kabar, bukankah itu akan membuat orang menertawakan ayah? Lin Hao menyentuh kepala Lin Xing'er dan tertawa dan berkata, apa yang lucu? Terlebih lagi, hubungan kakak adik sangat populer akhir-akhir ini. Ayah mendukungmu. Lin Xing'er terkejut.
Apakah ini yang saya bicarakan? Dia tiba-tiba menjadi marah. Tetapi ayah saya lebih besar dari kulitnya. Beberapa orang pasti akan mengatakan bahwa keluarga Lin memberikan putri mereka kepada keluarga Qin secara berurutan untuk berpegang teguh pada keluarga Qin. Lin Hao sangat marah setelah mendengar ini. Dia membanting meja dan berkata, siapapun yang berani membicarakan putriku akan membunuh seluruh keluarganya. Pelayan di luar rumah terkejut. Setelah bertemu, dia segera berbalik dan berdiri diam. Oke ayah, berhenti berteriak. Berhenti berteriak, Lin Xin-er berkata dengan arogan. Lagi pula aku tidak ingin menikah dengan Qin Hao. Mendengar kata-kata Lin Xin-er, Lin Hao juga tercengang. Lin Xin-er tiba-tiba tersipu malu. Siapa yang menyukai orang narsis seperti itu? Kemudian pernikahannya diselesaikan. Ketika Lin Xin-er mendengar ini, dia lari dengan marah. Setelah mendengar berita itu, Qin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pertempuran sama sengitnya dengan berbicara tentang pernikahan, tetapi tanpa saya. Lin Xin-er tiba-tiba merinding. Mengapa saya merasa seperti ada yang mengintip ke arah saya? Lin Xin-er sedang tertekan sekarang. Dia sedang memetik kelopak bunga sendirian di taman. Dia menyukaiku sambil bergumam. Qin Feng tidak menyukaiku. Tapi dia tidak selalu menyukaiku. Tidak peduli apa metodenya. Dia kemudian berjalan menuju Qin Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, Qin Feng mengundang Lin San keluar bermain dan mengambil kertas penjahat. Lin Xin-er juga sangat senang ketika dia mendengar percakapan mereka. Dia bisa keluar bermain dengan saudara laki-laki Qin Feng. Namun, dia tetap sombong dan merendahkan. Segera berkata kepada Lin San, tolong ajak Xin-er dan tuan muda kedua dari keluarga Qin, dan tuan muda tertua keluar untuk bersenang-senang. Sudut mulut Qin Feng bergerak-gerak, dan dia terdiam beberapa saat. Orang baik, biarkan aku mengendarai bola lampu bersama-sama, itu saja. Untungnya, Lin San ikut bersamanya, ini sudah cukup. Setelah sampai di pasar, Qin Feng terus mengganggu Lin San ingin mendapatkan bahan obat. Qin Feng mengambil langkah pertama dan merebutnya, tangan Lin San gelas berhenti sejenak, lalu berbalik untuk mengambil obatnya lagi. Namun, Qin Feng memutar tangan kecilnya dan merebutnya. Karena benda yang dipilih oleh putra takdir pastilah harta karun yang jenius. Jika Anda memberinya harta karun, Anda bisa menipu dia, dan Anda juga bisa mendapatkan poin penjahat. Bagaimanapun, Anda bisa menghasilkan banyak uang. Qin Feng mengikutinya ke sana. Hal ini membuat Lin San merasa merinding. Putra tertua keluarga Qin tidak akan memiliki gelar Long yang bukan. Saat ini, Lin Singer datang dan bertanya pada Qin Feng, bisakah Anda menemani saya pergi berbelanja di sana? Tanpa diduga, saya didorong oleh pria aneh. Qin Feng, kamu menghalangi jalan saya. Saya berpikir, tidak ada wanita seperti Lin Sanxiang. Lin Singer sangat marah. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Lin. Tapi detik berikutnya, dia memandang Qin Feng dengan tergila-gila. Dia sangat berani. Saya sangat menyukainya. Mengapa saya merasa bahwa orang terburuk sebenarnya adalah Qin Hao? Saat ini, Qin Feng bisa dikatakan sedang dalam suasana hati yang bahagia. Dia tidak hanya memanfaatkan kesempatan untuk menjadi yang terpilih, tetapi dia juga mendapatkan banyak poin penjahat. Tiba-tiba, Qin Hao dan Lin San menyukai atasan kecil. Pada saat yang sama, mereka bertengkar hebat tentangnya. Saya jelas yang melihatnya pertama kali. Qin Feng mengangkat matanya dan melihat bahwa tidak ada aura sama sekali. Apakah itu benar-benar harta karun? Lupakan saja, orang yang terpilih pasti tertarik pada harta karun itu. Qin Feng segera mengambil atasan kecil itu. Bos, berapa yang saya inginkan untuk ini? Bos segera berkata, harga aslinya adalah 1000 makanan ringan. Jika Tuan Qin menginginkannya, bagaimana kalau 888? Qin Feng tidak menawar dan hanya membuang sekantong makanan ringan. Meskipun dia tidak tahu seberapa mahal harganya, itu pasti sesuatu yang luar biasa untuk diperhatikan oleh dua orang terpilih. Pada saat yang bersamaan, begitu Qin Feng mengambil atasan kecil, sistem tiba-tiba muncul, selamat kepada tuan rumah, karena telah menghancurkan peluang menjadi yang terpilih dan mendapat kesempatan menggambar lotre. Sudut mulut Qin Feng sedikit bergerak-gerak. Qin Feng mengambil atasan kecil dan melihat temannya di sebelah kiri. Dia terkejut karena tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ini membuat Qin Feng muntah darah. Tiba-tiba Qin Hao datang dengan menyedihkan. Saudaraku, bisakah kamu memberikan ini kepadaku? Karena aku tidak pandai sebagai penjahat.
Mungkin aku bisa mengaktifkannya melalui putra terpilih. Ini menghabiskan 888 yuan makanan ringan. Sebagai saudara, saya akan memberi Anda 28. Selama Anda membayar sisanya 8, saya akan meminjamkannya kepada Anda selama 2 hari. Qin Hao sangat senang karena dia telah membuat kesepakatan yang bagus dan segera mengeluarkan semua makanan ringannya. Sedikit yang mereka tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk. Saudaraku sangat bisa dipercaya. Dan Qin Hao, seorang anak laki-laki konyol, berkata dengan gembira di wajahnya, "Terima kasih, saudara, karena telah mendeteksi bahwa tuan rumah menipu putra terpilih yang bodoh itu, dan akan diberi hadiah 500 poin penjahat." Qin Feng menghela nafas sambil menyimpan makanan ringannya, sungguh bodoh. Tiba-tiba Qin Feng menyadari ada yang tidak beres. Qin Feng segera berlari mendekat dan menepuk bahu 03 dan berkata dengan ramah, "Bos, saya ingin semua ini," tapi tindakan Qin Feng membuat 03 berkeringat dingin. "Dari Rong Yang kan?"